Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D akan membahas mengenai chapter 13, yaitu Current Liabilities, Provision and Contingency. Sebelum memulai pembahasan hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Dimas Tianugro dengan NPM akhir 232 dan rekan-rekan saya Lirit dengan NPM akhir 053, Stefani Rachel dengan NPM akhir 295, Maureen dengan NPM akhir 314, dan Najwa dengan NPM akhir 392. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang current liabilitas. Jadi itu ada yang pertama ada account payable atau utang usaha. Jadi utang usaha itu adalah sebuah kewajiban perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Jadi utang ini tuh terjadi karena perusahaan menerima barang atau jasa terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran beberapa waktu kemudian. Jadi utang usaha ini tuh dicatat saat barang diterima, hak milik sudah berpindah. Jadi besarannya utang itu biasanya sudah tercantum jelas pada faktur. Jadi termasuk pada waktu pembayaran dan potongan tunai jika ada. Lalu yang kedua ada notes payable atau utang wesel. Jadi utang wesel itu adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi utang ini tuh bisa muncul dari transaksi pembelian, pinjaman, atau kegiatan lainnya. Dalam beberapa jenis usaha, penggunaan wesel itu lebih sering dipakai dibanding utang usaha biasa karena dianggap itu lebih resmi dan memiliki bukti tertulis pembayaran. Baik, berikutnya itu ada utang jangka panjang yang jatuh temponya itu dalam waktu dekat. Jadi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan itu tuh harus dicatat sebagai kewajiban lancar. Namun, utang tersebut itu tetap dianggap sebagai utang jangka panjang jika yang pertama ada didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang jangka panjang yang baru. Lalu yang kedua ada dikonversi menjadi saham biasa. Jadi pada utang cicilan, bagian yang jatuh tempohnya itu tahun depan dicatat sebagai utang jangka pendek. Jadi sedangkan sisanya tetap dicatat sebagai utang jangka panjang. Jadi jika perusahaan melanggar perjanjian utang, maka kreditur itu dapat menagih utang kapan saja sehingga utang harus dipindahkan menjadi kewajiban lancar. Akan tetapi, jika kreditur memberikan masa tenggang resmi minimal sekitar 12 bulan, maka sebelum laporan keuangan dibuat, utang itu tetap dapat dicatat sebagai utang jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang short term obligation. Jadi lebih tepatnya tentang short term obligation merupakan utang yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan atau selama operating cycle perusahaan. Jadi ini sifatnya adalah jangka pendek. Dan bagi SRS, utang jangka pendek ini boleh diklasifikasikan sebagai non-current liability jika pada tanggal laporan keuangan perusahaan memiliki hak untuk menunda pembayaran minimal 12 bulan setelah reporting date. Biasanya hak ini muncul karena adanya kontrak refinansi jangka panjang atau perusahaan memang memiliki hak refinansi karena berjalan. Dividen payable. Dividen payable ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham akibat deklarasi dividen oleh board of director atau pemegang saham. Nah, dividen payable ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cumulative preference dividend in area. Ini merupakan dividen preference kumulatif yang belum diumumkan serta tidak dicatat sebagai liability karena belum ada kewajiban resmi sampai board menyetujui pembayaran dividen. Namun jumlahnya tetap harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan atau bagian equity. Kemudian ada share dividend. Share dividend ini bukan liability karena tidak membutuhkan pengeluaran aset atau jasa di masa depan. Biasanya dilaporkan dalam bagian equity karena merupakan transfer retaining earning ke share capital. Selanjutnya ada customer advance and deposit. Ini merupakan uang yang diterima perusahaan sebelum kontrak selesai atau pada layanan diberikan ataupun sebagai jaminan tertentu. Nah, dalam customer advance and deposit ini terdapat jenis-jenis deposit yang biasa terjadi dalam perusahaan. Yang pertama ada deposit pelanggan untuk menjamin kontrak, kedua ada deposit atas kemungkinan kerusakan,
3. Deposit penggunaan peralatan. Dan yang terakhir, deposit karyawan untuk pengembalian properti perusahaan sebagai kunci. Saya Maurin Alivia Azara dengan NPM akhir 314. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unearned revenue, yaitu pendapatan yang diterima sebelum barang atau jasa diberikan, sehingga dicatat sebagai liabilitas. Di sini, unearned revenue termasuk current liability yang akan berubah menjadi revenue setelah kewajiban dipenuhi, seperti contohnya tiket pesawat, langganan majalah, hotel, dan gift card. Pada jurnal, saat uang diterima, maka cash didebit, unearned revenue dikredit. Pada saat jasa atau barang diberikan, maka unearned revenue didebit dan revenue dikredit. Selanjutnya, materi sales and value added tax payable. Di sales tax payable-nya adalah pajak penjualan yang dipungut dari pelanggan untuk disetor ke pemerintah. Lalu poin pentingnya, pajak bukan pendapatan perusahaan, namun dicatat sebagai kewajiban sampai dibayar ke pemerintah. Selanjutnya, value added tax payable atau disingkat VAT adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan setiap tahap produksi dan distribusi barang. VAT ini dipungut di setiap tahap produksi. Perusahaan hanya menyetor selisih pajaknya, lalu konsumen akhir yang benar-benar membayar VAT-nya. Untuk kelebihan dan kekurangan VAT-nya, yaitu kelebihannya lebih mudah diawasi pemerintah, mengurangi penghindaran pajak karena ada sistem kredit pajak. Sedangkan kekurangannya, administrasi dan pencatatan lebih rumit. Perusahaan harus mencatat VAT masuk dan keluar. Income tax payable. Income tax payable adalah kewajiban pajak penghasilan perusahaan kepada pemerintah. Income tax payable ini dihitung berdasarkan laba perusahaan, dicatat sebagai current liability, dan perusahaan biasanya membayar pajak secara berkala selama tahun berjalan. Selanjutnya saya akan membahas employee related liabilities. Perusahaan selalu melaporkan sebagai liabilitas lancar dengan jumlah yang terutang kepada karyawan atas gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama potongan penggajian atau payroll deduction, merupakan potongan dari gaji bruto karyawan. Lalu kedua ada absensi kompensasi, yaitu cuti berbayar mencakup cuti tahunan, sakit, melahirkan, dan cuti juri. Ada 3 jenis hak. Yang pertama yaitu vested right atau hak melekat, kedua accumulated right atau hak terakumulasi, lalu yang ketiga non-accumulating right atau hak tidak terakumulasi. Sementara yang ketiga yaitu ada bonus, pembayaran tambahan kepada karyawan berdasarkan target performa atau laba tertentu yang harus diakuralkan pada akhir periode sebagai liabilitas lancar. Selanjutnya pada bagian recognition of provision. Berdasarkan IFRS, perusahaan wajib mengakui provisi dalam laporan keuangan jika memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban gini, baik bersifat hukum maupun konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kedua, kemungkinan besar terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu yang ketiga, estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah kewajiban tersebut. Selanjutnya ada measurement of provision. IFRS menyatakan bahwa jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban gini pada tanggal pelaporan. Terdapat 2 bagian, yaitu estimasi terbaik dan metode penelitian. Di sini metode penelitiannya dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu nilai harapan, nilai waktu dan uang, lalu peristiwa masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai common types of provision atau jenis-jenis provisi. Nah, provisi sendiri itu liabilitas atau kewajiban keuangan yang waktu atau jumlah pastinya itu belum diketahui secara mutlak. Makanya, instrumen ini itu sering disebut sebagai liabilitas estimasi. Ada 6 jenis provisi yang paling umum kita temui di dunia akuntansi bisnis. Yang pertama itu ada litigasi atau tuntutan hukum. Ini tuh dicatat kalau perusahaan kemungkinan besar kalah di pengadilan dan jumlah kerugiannya sudah bisa diestimasi. Nah, yang kedua itu ada garansi, yaitu estimasi biaya perbaikan atau penggantian produk yang langsung diakui pada periode penjualan barang tersebut. Yang ketiga itu ada promosi, contohnya itu kupon atau hadiah. Itu estimasi biaya hadiah atau diskon yang sengaja dikeluarkan untuk memicu penjualan. Nah, yang keempat itu ada lingkungan, ini terkait biaya pembersihan atau pemulihan lahan dan lokasi yang tercemar akibat operasional perusahaan. Yang kelima itu ada kontrak memberatkan,
terjadi kalau biaya untuk memenuhi kontrak ternyata lebih besar daripada keuntungan yang akan kita terima. Nah, yang terakhir itu ada restrukturisasi, yaitu biaya langsung untuk program perubahan fokus bisnis perusahaan. Contoh paling umumnya adalah anggaran untuk pesangon PHK. Nah, kemudian itu ada disclosure related to provision atau pengungkapan provisi. Nah, sekarang bagaimana cara kita melaporkannya? Meskipun di dalam neraca atau laporan posisi keuangan provisi ini hanya muncul dalam satu baris total saja, perusahaan sebenarnya wajib memberikan detail yang ekstensif di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, ada 3 poin utama yang harus diungkapkan secara transparan di CALK. Yang pertama itu tabel rekonsiliasi, itu kita harus mencatat perubahan saldo provisi dari awal sampai akhir tahun, baik itu penambahan, pengurangan, maupun penyesuaian yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada karakteristik dan waktu, itu penjelasan detail mengenai sifat provisi tersebut dan perkiraan kapan uang atau arus kas tersebut akan benar-benar dikeluarkan. Nah, yang ketiga itu ada ketidakpastian dan ganti rugi, yaitu informasi mengenai tingkat ketidakpastiannya serta apakah ada potensi mengganti biaya dari pihak ketiga. Nah, sebagai catatan, itu resiko bisnis yang sifatnya umum seperti potensi terjadinya perang atau resesi ekonomi itu sama sekali tidak boleh dicatat atau diungkapkan sebagai provisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas kontingensi. Jadi, liabilitas kontingensi itu adalah kewajiban yang belum pasti sehingga tidak dicatat sebagai utang dalam laporan keuangan. Jadi kewajiban ini tuh baru akan terjadi jika ada peristiwa tertentu di masa depan. Jadi tuh liabilitas kontingensi itu terjadi karena yang pertama ada kewajiban masih berupa kemungkinan, lalu yang kedua ada kemungkinan pembayaran utang kecil, lalu yang ketiga ada jumlah kerugian belum dapat diperkirakan secara andal. Contohnya tuh seperti adanya gugatan hukum yang hasilnya belum pasti dan jaminan atas piutang. Jadi walaupun tidak dicatat secara di neraca, liabilitas kontingensi itu tetap dijelaskan dalam catatan laporan keuangan agar perusahaan dan investor mengetahui adanya resiko di masa depan. Misalnya ada kontingen aset. Aset kontingensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan kepastiannya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang belum pasti. Lalu IFRS menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat untuk aset kontingensi agar tidak memberikan indikasi menyesatkan mengenai potensi pendapatan. Pedoman pengukurannya diatur berdasarkan tingkat probabilitas arus masuk manfaat ekonomi. Yang pertama, hampir pasti atau virtually certain, probabilitasnya di atas 90%. Lalu yang mungkin, yaitu probabilitasnya sekitar 51% sampai 90%. Lalu kemungkinan kecil, probabilitasnya sekitar 5% sampai 50%. Lalu yang sangat kecil, probabilitasnya di bawah 5%. Selanjutnya ada percentage of current liabilities. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu kriteria klasifikasi, identifikasi jelas, dan struktur penyajian. Yang terakhir pada bagian analysis of current liabilities. Perbedaan antara liabilitas lancar dan tidak lancar sangat penting karena memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Likuiditas dalam konteks liabilitas adalah perkiraan waktu yang akan berlalu sebelum liabilitas tersebut dibayar. Semakin segera harus dibayar, semakin bersifat lancar. Lalu untuk rumus dari rasio lancar sendiri, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi oleh current liabilities. Sementara untuk rasio cepat atau asset test ratio, rumusnya yaitu cash ditambah short term investment ditambah net receivable dibagi oleh current liability. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.